Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wabtaghi fima taqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bayyana ma'alimad dini wa hadana siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asrafil khalifati ajaman wa araban. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Pemirsa JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, baik di jalan, di rumah, mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita dalam perjalanannya atau yang di rumah, dan mudah-mudahan kita doakan yang sedang sakit di rumah sakit, yang di rumah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya Dr. Andes Haji Muhammad Arif Haryono atau Ki Ngapak Tegal, dalam kesempatan ini di radio Jakarta Islamic Center ini menyampaikan sebuah judul kerukunan umat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berbicara kerukunan adalah mewujudkan keharmonisan antara satu dengan yang lain, atau individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, yang saling terjalin kerjasama yang baik, terlepas dari perbedaan, dari ras, suku, agama, dan keturunan, dan yang lainnya. Itu terwujud karena kerukunan ini sangat diajarkan oleh agama kita. Dan juga kita harus menjalin keharmonisan dan kerukunan umat. Pemirsa JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui, bicara kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan umat dengan pemerintah, kerukunan antara golongan, kerukunan antara penduduk asli dan pendatang. Nah, ini yang harus kita wujudkan di masyarakat. Dan Islam mengajarkan kita harus menjalin kerukunan antara sesama dan berbangsa. Kita bukan hanya agama saja, tapi kita juga berbangsa. Dan insya Allah akan selamat. Pemirsa JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kerukunan itu sangat diajarkan. Hubungan muamalah ma'anas ini sangat diajarkan oleh agama Islam. Dalam kehidupan ini yang harus kita wujudkan adalah bagaimana menjaga ketentraman, kerukunan khususnya di tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan provinsi harus kita jaga. Karena pertikaian, pertentangan antara satu dengan yang lain yang tidak jelas permasalahannya akan memacu perpecahan antara satu dengan yang lain. Maka harus kita mengedepankan rasa, yaitu tawazun dan i'tidal, keseimbangan, rasa tasamuh, dan juga kita jalankan juga rasa di mana harus kita jaga nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Pemirsa JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui, saudara, di dalam kehidupan ini yang harus kita jaga adalah keharmonisan, baik di keluarga, tetangga, dan berbangsa. Sebab kalau kita mengedepankan sesuatu di negara ini, kelompoknya, kepentingan kelompok, atau kita hanya memikirkan diri sendiri, sebab orang hidup ini harus membutuhkan orang lain. Islam mengajarkan bagaimana kita beragama, antara intern umat beragama, antara muslim dengan muslim, Kristen dengan Kristen, Katolik dengan Katolik, Hindu dengan Hindu, Konghucu dengan Konghucu, Buddha dengan Buddha. Harus antara intern dijalin, yaitu keharmonisan antara yang lain.
Lepaskan perbedaan-perbedaan yang mana justru yang pada intinya adalah kita antara beragama saling menghormati, tasyammuh. Kita menghormati. Karena Islam mengajarkan dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi kalau berbicara muamalah, hubungan kemanusiaan, kita diajarkan oleh agama. Tapi kalau sudah masuk ke ranah-ranah akidah, nah ini yang justru dilarang. Ketika kita berdagang, boleh dengan siapapun. Dengan orang non-muslim, dengan siapapun. Ketika kita berhubungan bermasyarakat, kita boleh berhubungan antara satu dengan yang lain. Tidak membatasi. Kita boleh fanatik agama. Boleh fanatik, cuman harus ada standar operasional ajaran agama kita. Jangan salah kaprah. Mabuk agama tapi lepas daripada hubungan kemanusiaan, itu pun salah. Sebab saudara, banyak orang masuk surga itu karena hubungan kemanusiaan. Pernah di zaman daripada Nabi Musa alaihissalam, pernah ditanyakan sahabat, di mana melihat ada sahabat Nabi Musa di mana dia ibadah sudah 300 tahun lamanya. Sahabat tersebut ditanyakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ini ada sahabat kita sudah 300 tahun beribadah kepada Allah. Tolong tanyakan kepada Allah, orang ini masuk surga apa masuk neraka? Disampaikanlah kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah orang tersebut masuk neraka. Akhirnya Nabi Musa menyampaikan lagi kepada orang tersebut, wahai saudaraku, yang kau tanyakan sudah kutanyakan kepada Allah, bahwasanya orang tersebut adalah masuk neraka. Kemudian orang tersebut menyampaikan lagi kepada orang yang ahli ibadah tadi, sudah 300 tahun ibadah, wahai saudaraku, engkau sudah kutanyakan kepada Nabi Musa alaihissalam dan dijawab oleh Allah, bahwasanya engkau sudah beribadah 300 tahun, tapi engkau dinyatakan masuk neraka. Apa jawabnya saudara? Orang tersebut, oh begitu jawabannya, aku rela, aku redo. Kalau emang sudah keputusan Allah, aku dimasukkan neraka. Tapi sebelum aku dimasukkan neraka, saya memohon kepada Allah agar aku ini lubang neraka. Aku memohon kepada Allah agar aku ini, badanku, tubuhku itu dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menutupi daripada lubang neraka. Tolong sampaikan. Sehingga tidak ada satupun orang yang masuk ke dalam api neraka, cukup aku saja yang masuk ke dalam api neraka. Kemudian ditanyakan lagi kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, sudah kusampaikan kepada orang tersebut yang ibadah 300 tahun. Tapi dia jawab, dia rela, dia redo dimasukkan ke dalam neraka kalau emang sudah keputusan Allah. Tapi sebelum dimasukkan neraka, dia memohon kepada Allah, meminta agar dia, tubuhnya, fisik badannya dibesarkan sehingga lubang neraka tertutup. Hanya dia saja yang masuk neraka, tidak ada satupun yang masuk neraka. Ditanyakan oleh Nabi Musa, disampaikan kepada Nabi Musa, kemudian ditanyakan kepada Allah. Lalu jawabannya, orang tersebut masuk surga. Jadi ketika dia peduli kepada orang lain, yang ibadahnya untuk nafsinya, dirinya, mengalahkan ketika dia peduli kepada orang lain. Artinya orang tersebut peduli. Tidak ada satupun orang yang masuk neraka kecuali diriku. Itu berarti orang tersebut peduli. Dan nilai peduli itulah yang melebihi daripada 300 tahun dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dalam masalah ibadah dan sebagainya, amaliyah, fikrah dan harokah kita ini harus benar-benar kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Amaliyah kita, orang Nahdlatul Ulama ibadah menurut agamanya dan aturannya dan pemahamannya yang dia pakai adalah ahli sunnah wal jamaah ala tariqati nahdiyah. Yang lain mengaku ahli sunnah wal jamaah, silakan tafaddal. Yang penting kita tidak saling caci maki antara yang satu dengan yang lain. Gara-gara beduk dia ribut, gara-gara kunut dia ribut dan sebagainya. Bukan itu sekarang. Kita harus mengedepankan kesamaan daripada perbedaan. Pemirsa JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga Islam, mengajarkan kepada kita ukhuwah diniyah, ukhuwah Islamiyah,
ukhuwah diniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah. Ukhuwah diniyah, antara kita beragama antara satu dengan yang lain, saling hormat menghormati. Sebab di negara kita ini sudah ada 6 agama. Agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Dan agama-agama ini yang sudah disetujui oleh negara kita. Dan 6 agama ini harus kita saling hormat menghormati tuntunan mereka. Dan insya Allah kita akan selamat dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saudara, kita tidak mau bangsa kita ini kita lihat di negara Timur Tengah. Kita tidak mau negara kita seperti Suriah. Negara kita tidak mau seperti negara Irak. Kita tidak mau negara kita ini seperti negara Somalia. Negara kita, negara-negara Timur Tengah yang lain. Mereka idealisnya, mereka fanatiknya, tapi tidak memikirkan akan bangsanya. Satu dengan yang lain, sepaham, tapi mereka akhirnya karena tidak memikirkan bangsa ini, akhirnya hancur porak-poranda. Sampai saat ini kita lihat, Masya Allah, untuk ketenangannya saja, untuk ibadahnya mereka sudah khawatir, takut dibunuh, takut dibom dan sebagainya. Tidak ada ketenangan. Apapun pertikaian, keributan, semuanya rugi. Tidak ada yang untung. Semuanya rugi. Yang untung adalah orang yang punya kepentingan di dalamnya. Jangan kita mau diadu domba. Marilah kita saling menjaga persatuan dan kesatuan kita. Negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia yang harus kita jaga keutuhannya. Yang di kampung harus jaga. Prinsip kita tanamkan. Sebagaimana moto yang ada, yang saya lihat di Kota Administrasi Jakarta Barat. Kampung kita, kalau bukan kita yang ngurusin, siapa lagi? Kita urusin daerah-daerah kita, kampung kita. Jaga keamanannya, jaga ketertibannya, jaga kebersihannya, gotong royong ditanamkan, siskamling ditegakkan. Insya Allah, kalau kita rasa peduli terhadap agama, terhadap peduli juga terhadap bangsa ini, negara kita ini, kita harus jaga. Tanamkan agamis, kita jadi agamis dan nasionalis. Maka yang baik adalah yang tengah-tengah saudara. Moderat. Dalam mengalami pergaulan, yaitu hubungan kemanusiaan. Muamalah manas. Pemirsa JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku ciptakan jenis laki-laki dan perempuan. Syu'uban wa qabaila, bersuku-suku berbangsa-bangsa. Li ta'arafu, untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dalam ayat ini saudara, Allah menciptakan sudah jelas berbeda-beda perempuan, laki, beda-beda sukunya, bangsanya dan sebagainya. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal, untuk saling silaturahmi, kedepankan silaturahmi. Inna rahmatallah tanzilu ala qaumi fihim qatir rahim. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah tidak akan turun kepada satu kaum, satu umat di mana mereka itu berpecah belah, tidak bersilaturahmi. Pemirsa JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu kita semua pendengar, pemirsa JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan ini kita harus hubungan kemanusiaan, human relation harus kita jaga. Karena begitu banyak manusia itu masuk surga karena rasa peduli dengan orang lain. Hubungan kemanusiaan. Zikir, sholat untuk diri kita. Tapi ada di sana peduli, ada zakat fitrah. Saum untuk diri kita. Tapi di situ ada sedekah, infak. Kita bantu saudara-saudara yang kena bencana alam pada saat ini, yang kena musibah. Pemirsa JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah rukun, damai, harmonis, dan kuat kesatuan dan persatuannya, insya Allah lawan-lawan musuh yang akan masuk ke dalamnya, dia akan hengkang. Kalau kita sudah bersatu. Untuk menjaga kesatuan ini harus kita rasa, kita tanamkan. Sebab dalam Islam itu
ciri orang Islam itu dalam surat Al-Fat ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyida'u 'alal kufar. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhi min athari sujud. Nah, ini ada dalam ayat ini ada 5 ciri seorang muslim. Kalau ini dijaga insya Allah akan baik. Yang pertama adalah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyida'u 'alal kufar. Nabi Muhammad Rasulullah utusan Allah dan dia bersama orang-orang yang tegas terhadap orang kafir. Artinya apa, saudara? Akidah saling menjaga. Akidah di sini. Akidah kita, iman kita yang umat muslim harus kuat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai mati dia harus tetap agama Islam. Akidah. Yang kedua, ruhama bainahum. Rasa kasih sayang antara sesama. Ini diajarkan. Ruhama bainahum, rasa kasih sayang antara sesama. Baik antara orang Islam dengan Islam, antara non-muslim, kita harus jaga rasa kasih sayang kita. Kita bentuk dengan lita'arafu, saling silaturahmi. Kita jaga kerukunan, kita jaga keharmonisan. Ruhama bainahum, ruku'an sujada. Ciri orang muslim yang ketiga adalah selalu ruku dan sujud. Artinya apa? Menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruku dengan bentuk salat, sujud. Karena orang-orang inilah orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Ketika dia mendekatkan diri kepada Allah akan terjadilah qalbun salim, hatinya bersih. Kalau orang sudah hatinya bersih, sama setan pun dia tidak benci. Apalagi dengan manusia, apalagi seagama, sebangsa, setanah air ini. Sama setan pun dia tidak benci. Karena hatinya qalbun salim, hatinya bersih. Terus yang keempat adalah yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Orang Islam itu cirinya adalah dalam kehidupan ini yang dicari apa? Hanya ridha Allah. Ridha Allah. Ketika dia berbuat, saya berbuat begini, Allah ridha tidak dengan apa yang saya perbuat. Allah ridha tidak apa yang saya lakukan. Bagi pejabat, ketika dia berbuat, nah ini punya hak rakyat. Seandainya saya ambil, Allah ridha tidak. Oh, Allah pasti tidak ridha. Dia akan tinggalkan. Karena yang dicari dalam kehidupan ini hanya ridha Allah. Ridha Allah. Ridha Allah. Yang terakhir, min asyari sujud. Nanti ada bekas-bekas daripada wajah kita ini. Bekas-bekas sujud, saudara. Ada bekas sujud kita. Karena Rasulullah SAW memberikan syafaat. Nanti yaumul kiamah nanti. Di mana orang dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Masya Allah, saudara. Nafsi-nafsi. Masing-masing. Bahkan Nabi Adam alaihissalam tidak sanggup untuk minta kepada Allah. Nabi Musa tidak sanggup. Nabi Nuh tidak sanggup. Nabi Ibrahim tidak sanggup. Nabi Isa tidak sanggup. Nabi Yusuf tidak sanggup. Tapi Nabi Muhammad SAW akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, minta doa kepada Allah agar cepat-cepat umatnya ini segera disidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar radio JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesempatan yang berbahagia ini berkat izin Allah di sini, beradanya saya di sini di radio ini karena izin Allah. Karena semua langkah gerak kita adalah karena izin Allah. Karena jantung kita berdetak karena izin Allah. Darah kita mengalir karena izin Allah. Urat nadi kita berdenyut karena izin Allah. Bahkan mata kita berkedip karena izin Allah. Daun yang jatuh ke permukaan bumi berkat izin Allah. Oleh karena itu sudah langkah kita harus kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar radio JIC, mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya mengambil satu kesimpulan, konklusi atau istimbat dalam mengisi di radio ini. Dalam menjaga kerukunan kita ini antara umat, karena diajarkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah diniyah, ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah adalah hubungan kemanusiaan. Ukhuwah watoniyah,
hubungan berbangsa dan tanah air. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau itu kita terapkan, insya Allah negara kita menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Mendapatkan iman dan takwa. Sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Walakin kadzdzabu faqadnahum bima kanu yaksibun. Kita jaga kerukunan kita. Kita tanamkan keharmonisan kita di keluarga kita, tetangga kita, dan meluas yang lainnya. Kita jaga hubungan kemanusiaan. Kita berbangsa dan bernegara. Kita jaga. Dan mudah-mudahan insya Allah negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kalau kita mengedepankan, tanamkan dalam diri kita agamis dan nasionalis. Kita dengan agama, kita fanatik, tapi fanatiknya adalah fanatik yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, tuntunan Rasulullah SAW. Dan kita bernegara, kita jaga negara ini. Hubbul watan minal iman. Cinta kepada negara adalah sebagian daripada iman. Pemirsa pendengar radio JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, mudah-mudahan yang sekelumit ini bermanfaat bagi kita. Yang penting kita dalam hidup ini punya prinsip, kita dekatkan diri kita kepada Allah, berhubungan kepada manusia kita harus baik. Jangan hilangkan rasa dengki, iri, hasut, hilangkan penyakit-penyakit setan ini. Kita tanamkan dalam diri kita ini bagaimana kita membangun bangsa ini dari keluarga kita dan tetangga kita dan sampai bernegara. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan bagi pendengar yang barangkali sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau saudara kita yang pada saat ini anak kita, famili kita ada yang sakit atau yang dirawat di rumah sakit, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perbanyak dalam diri kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.